Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang selalu mengajar kami. Engkau yang sangat peduli terhadap kami. Dan Engkau juga Tuhan yang selalu berjanji dan tidak pernah ingkar janji. Karena Engkau Bapa yang setia. Biarlah pagi ini Tuhan kami boleh mendengar dan kami boleh belajar dari semua yang Engkau mau sampaikan. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau rindu untuk kami hidup dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Bapa, turunkan atas kami pewahyuan, pengertian dan hikmat. Supaya kami dapat menangkap dan kami boleh belajar daripadanya. Dan mampu untuk menghidupinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baik yang di sini maupun yang ikut streaming. Kita akan belajar tentang kekalahan orang benar. Ini satu hal yang saya hadapi beberapa waktu ini. Banyak ibu-ibu yang mau masukin sekolah itu ya. Kalau sudah ngobrol sama sekolahan itu kayaknya orang kalah semua, nggak ada yang menang. Selalu kan kalau takut barangkali ya dikenain mahal. Tapi faktanya banyak orang yang curhat karena kehidupannya rasanya sengsara banget lah gitu. Sedangkan mereka semua adalah anak-anak Tuhan. Banyak kita percaya ya, dikatakan bahwa orang Kristen kita itu lebih dari pemenang. Di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Alkitab mengatakan sebenarnya kita itu sudah ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang menang. Bahkan seringkali kita sebut kita itu lebih dari pemenang. Yang bertanding Tuhan Yesus kita menang. Tetapi faktanya banyak orang Kristen justru tidak mengalami kemenangan. Faktanya bertolak belakang. Nah kenapa bisa terjadi kok bisa seperti itu? Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Kolose 2 ayat 18 dan 19. Kolose 2 ayat 18 dan 19 mengatakan begini. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Kita lihat di ayat yang ke-18 tadi dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Setiap orang Kristen sudah menjadi bagiannya bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Dikatakan bahwa sesungguhnya kita lebih dari orang-orang yang menang. Tetapi ternyata kemenangan yang Tuhan sudah tetapkan sebenarnya untuk setiap orang Kristen bisa digagalkan. Jangan kata Paulus kamu biarkan kemenanganmu, modal kemenangan itu sudah diberikan. Tapi jangan kemenangan itu digagalkan. Artinya bisa gagal. Karena itu kita bisa lihat banyak orang-orang Kristen yang kayaknya nggak menang kok, kalah terus. Saya berhadapan dengan seorang ibu dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kesulitan ekonomi dan dalam keadaan gemes sama suami. Terus dia bilang begini, saya sudah bilang sama suami saya, sudah begini aja deh, kamu cari duit buat hidupmu sendiri saja. Aku dan anak-anak, aku percaya aku bisa buat anak-anak. Kesel, saking keselnya. Itu menang apa kalah? Kalah. Kenapa? Sebuah pernikahan itu sudah menjadi satu. Tapi dia bilang udah sana kamu lu pergi cari duit sendiri. Apa sendiri? Karena kesal. Dan itulah kebanyakan mewakili banyak orang dari orang-orang yang kalah. Dalam pertandingan iman dalam kehidupan kekristenannya. Dan ternyata memang itu bisa terjadi. Karena Paulus mengingatkan jangan kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan. Nah, siapakah sebenarnya yang kalau kita lihat di sini yang menggagalkan kemenangan kita yang mestinya nih sudah dapat
sudah di tangan kita tapi bisa digagalkan. Kalau kita perhatikan di sini dikatakan digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Siapakah yang menggagalkan kemenangan kita? Kemenangan kita bisa digagalkan oleh orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh hidup benar, yang hidupnya masih dikuasai oleh pikiran duniawi. Jadi kita hidupnya ini sementara kaki kanannya ada di Gracia, sementara kaki kanannya ada di gereja, kaki kirinya masih hidup duniawi. Pikirannya, kalau Alkitab menuntun kita untuk hidup dalam kudus dan tidak berfoya-foya misalnya lah, banyak itu yang dikatakan, tapi kita masih mau hidup serupa dengan dunia. Kita masih hidupnya hura-hura. Kita masih hidupnya sepertinya dunia ini udah punya kita. Jadi yang menggagalkan kita adalah ketika kehidupan kita dikuasai ataupun bergaul dengan orang-orang yang pikirannya duniawi. Udahlah, gak usah sok suci. Udahlah, gak usah serius-serius. Tuhan mau datang, dari dulu juga beritanya Tuhan mau datang. Udahlah, kita itu ngikuti apa, nggak masuk akal kalau nurut sama Tuhan. Kita itu ya harus begini. Orang dagang nggak bohong nggak bisa. Orang dagang, orang bisnis nggak liku-liku sedikit nyuap ya nggak bisa. Pikiran yang menguasai itu, pikiran-pikiran dunia itu sanggup menggagalkan, dan itu sangat potensi untuk menggagalkan kemenangan kita. Dan kemudian apa? Dikatakan karena kita tidak berpegang teguh kepada kepala, yaitu Kristus. Artinya kita mudah sekali dipengaruhi oleh dunia karena hidup kita nggak pegang Kristus. Satu hari seorang ibu cerita sama saya. Dia hidup tinggal di Cirebon. Sederhana, nggak mewah-mewah, duit juga nggak banyak, tapi menurut saya dia orang yang sangat diberkati. Hidup sukacita, keluarganya harmonis, walaupun dulu pernah mengalami tekanan-tekanan, tapi dia hidup dalam kemenangan. Dan sampai sekarang hidupnya nggak banyak-banyak duit, tapi ya menurut saya diberkati, dia menikmati dengan keberadaannya. Satu hari dia ketemu dengan teman, bekas teman kantornya ketika dia kerja di Jakarta. Mungkin 30 tahun yang lalu dia cerita. Ketemu. Ini temannya ini wah. Dia adalah seorang wanita. Dipercaya di perusahaan yang punya berbagai cabang perusahaan. Berbagai bentuk perusahaan. Jadi perusahaan ini macam-macam perusahaannya. Dan dia orang yang dipercaya. Bahkan bosnya kasih kartu kredit untuk bisa dipakai untuk apapun juga, untuk belanja apapun juga, bahkan untuk keperluan dirinya sendiri pun dikasih. Hidupnya enak sekali. Kemudian ketika ketemu dalam kondisi ekonomi yang berbeda dengan teman saya ini. Terus dia ngomong gini, udahlah ngapain lu di Cirebon begitu, udah ikut gua aja kerja di Jakarta. Wah ya gak mungkin, keluarga saya ada di Cirebon kata dia. Nah pada waktu berbicara begitu ada adiknya yang tinggal di Jakarta. Terus temennya ini bilang gini, kalau lu gak mau gimana kalau adik kamu aja kerja sama saya. Terus adiknya bilang, kamu berani gaji saya berapa? Kata adiknya. Terus dijawab begini sama dia, 30 juta per bulan. Kaget, ih gede amat ya 30 juta. Wah mulailah dijajakin. Kerjanya gimana? Lu kerjanya begini, kamu ini marketing, datang ke sana ke sini, bawain kartu kredit. Nanti kamu entertain, kamu nanti begini, kamu begini. Sedikit suap gitu loh, segini. Kaget dia. Terus dia bilang maaf. Saya tidak akan pernah lakukan itu. Karena saya mau berpegang kepada Kristus. Itu gak benar. Walaupun dia mendapat kemewahan. Walaupun dia mendapat fasilitas.
Walaupun hidupnya mungkin akan sangat meningkat dengan gaji seperti itu. Tapi dia menolak. Itulah orang yang berpegang teguh kepada kepala, yaitu Kristus. Tapi ada banyak orang bilang enggak mungkin kalau kita kerja tidak seperti itu. Kita nanti tidak bisa berhasil, kita tidak bisa begini begitu. Itulah yang seringkali menggagalkan kehidupan orang Kristen. Selanjutnya dari ayat ini dikatakan juga tadi di dalam Kolose itu, dan dia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Kita tidak bisa menilai orang, tapi kita bisa menilai diri kita sendiri. Sejauh apa kita hidup bertumbuh dalam rohani. Apakah kita terus berpegang hidup kekristenan kita tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi kita harus berubah. Berubah menuju kepada pertumbuhan ilahi. Hidup kekristenan kita mulai terus semakin hari dikikis, diproses, dibentuk untuk mengalami pengenalan akan Tuhan itu lebih dalam. Mengalami Kristus itu lebih dalam. Hidup kita menjadi berbeda hari demi hari. Menuju kepada perkenan Tuhan. Kalau hidup kita sama aja dan kita berpikir sudah puas karena saya sudah melakukan seperti aturannya. Maaf ya, bicara soal agamawi, aturan-aturan agamawi. Dan kita pikir kita sudah lakukan itu dengan baik, maka kita puas. Tapi sesungguhnya kemenangan kita bisa digagalkan oleh pengenalan yang tidak pernah bertumbuh akan Kristus. Saya dari dulu lahir dari keluarga Kristen. Papi mami saya orang-orang yang melayani Tuhan. Kami bertumbuh dari kecil sudah suruh baca Alkitab. Dari kecil dibawa ke sekolah minggu. Terus sampai mahasiswa. Saya tidak pernah ngalami yang, dan banyak orang pengalaman kalau orang-orang yang bukan dari keluarga Kristen, dia akan ngalami hal-hal yang bagaimana dia bisa terima Yesus dan sebagainya. Saya dari kecil, dari SMA, kalau di gereja Protestan kan pengakuan iman dan sebagainya itu wah dijalanin, mulus lah. Sampai saya menikah, saya bertemu dengan anak Tuhan. Saya melayani di sini. Dan saya mengalami perubahan pengenalan akan Tuhan itu terus bertambah. Sampai saya masuk ke Cirebon, berkenalan dengan Ibu Nani. Saya mulai merasakan, oh apa-apa tuh tanya Tuhan ya. Kalau dulu saya nggak tanya Tuhan, tapi berdoa. Tuhan, saya mau jodoh yang seperti ini. Saya mau hidup yang seperti ini. Dikabulkan tuh, dikabulkan. Dan saya melihat semua itu dijawab Tuhan. Tapi setelah saya masuk ke eklesia ini, saya tahu semua harus tanya Tuhan. Jadi bertambah. Saya mulai belajar untuk tanya Tuhan. Sampai suami saya dipanggil Tuhan. Saya berpikir saya kuis kenal Tuhan luar biasa. Melayani di sini dan sebagainya. Tapi ketika saya sekarang hidup sendiri, ya ada anak, ada cucu, ada menantu. Tapi artinya saya sudah tidak itu. Saya mengenal Tuhan jauh lebih nyata. Jauh lebih ngerti. Jauh lebih ngalami. Loh, bukan suami saya itu nggak baik. Semua di sini pasti ya. Semua akan mengatakan baik. Dan kami bersama-sama melayani. Bersama-sama mendiskusikan firman. Bersama-sama berdoa. Bersama-sama nyembah Tuhan. Karena kami di bidang musik ya kita menyembah Tuhan. Merasanya wis kenal Tuhan banget. Ibaratnya begitu. Kami kemarin saya cerita sama sepasang. Saya bilang saya 35 tahun menikah dengan suami saya kok gak pernah berantem ya. Dia bilang saya menikah. Dia kemarin bilang berapa gitu. Saya baru 2 orang ini yang ngomong.
Miss dia orang tua murid. Seorang hamba Tuhan, dia bilang 38 tahun tidak pernah berantem. Saya pikir bohong, masa orang gak pernah berantem sama suami istri gitu. Ini orang kedua yang bilang 35 tahun gak pernah berantem. Kayaknya saya mulai percaya. Kenapa? Kenapa mama? Kalau mama sehari 3 kali berantemnya ya, kayaknya lebih kata dia gitu. Tapi saya mau katakan di sini bahwa kadang-kadang kita tidak mau dikikis sehingga berantem. Kan semua bisa diselesaikan. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu yang bagi dunia gak mungkin. Mana mungkin sih suami istri gak pernah berantem. Oh ya sangat mungkin ternyata ketika Kristus ada di dalamnya. Saya selalu ngomong saya gak pernah berantem karena suami saya bukan partner yang pintar untuk diajak berantem. Tapi sebenarnya bukan soal itu. Karena bagaimana kita mengelola rumah tangga yang akhirnya tidak sama dengan dunia. Di dalam pernikahan itu kemudian ada pertumbuhan ilahi. Dan setelah Tuhan bawa pulang suami saya saya kenal Tuhan jauh lebih. Artinya kita gak pernah bisa berhenti untuk tidak bertumbuh secara kualitas kekristenan kita. Dan itu ketika kita tidak bertumbuh, maka itulah yang menggagalkan kemenangan kita. Karena setiap anak, kita kan gak mungkin kan punya anak pengennya terus, lucu ya anaknya lucu, lucu, gemuk, menarik, menyenangkan, semua orang seneng. Terus kita pengen kondisinya seperti itu terus. Gak mungkin, kita selalu berharap anak itu akan bertumbuh. Walaupun kemudian kelucuannya akan hilang. Tapi kalau lucu terus 5 tahun, 10 tahun, 15, lucu terus, kecil terus. Pasti kita gak mau. Tuhan juga seperti itu. Dia ingin kita bertumbuh. Yang menggagalkan adalah karena kita tidak bertumbuh. Nah, saya ingin memberikan contoh satu kehidupan di Alkitab. Seorang yang dikatakan dia orang benar, tapi dia tidak hidup dalam kemenangan. Yaitu Lot. Kita akan baca dari 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Dikatakan demikian. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi dia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Alkitab mengatakan, Petrus menuliskan, Lot itu orang benar. Dia orang benar. Tetapi siapa Lot itu? Tetapi dia adalah orang yang terus menerus menderita. Kok ada ya orang benar kok terus menerus menderita? Ngapain kita jadi orang benar kalau menderita terus? Ya ini ada. Lot itu orang benar yang terus menerus menderita. Kenapa? Karena cara hidup orang-orang yang ada yang tidak mengenal Tuhan yang ada di sekitarnya. Dan dikatakan dan jiwanya benar-benar tersiksa. Sudah dia memang orang benar tapi hidupnya terus-menerus menderita, jiwanya tersiksa lagi. Habis deh. Nah, kalau kita lihat di sini kok bisa? Enggak mungkin. Kalau orang benar pasti dia diberkati. Kalau orang benar hidupnya pasti senang. Kalau orang benar janji Tuhan kan sebagai orang benar itu orang yang begini. Dia seperti tanaman ditanam di tepi aliran sungai. Wah, apa saja yang diperbuat berhasil. Kita berpikir begitu, tapi Alkitab jelas menulis Lot orang benar, tapi jiwanya tersiksa. Lot orang benar, hari-harinya dipenuhi dengan penderitaan terus menerus. Jadi kita lihat, jadi kenapa bisa terjadi begitu? Mungkin itu ada di antara kita. Hidupnya rasanya udah benar. Banyak orang yang bilang, apalagi sih yang kurang? Saya sudah pergi ke taman, saya sudah baca Alkitab, saya sudah ikut PW, saya sudah lakukan ini itu. Kok hidup saya menderita? Contohnya Lot. Dia juga orang benar.
Alkitab yang menyaksikan. Mari kita belajar dari Lot. Siapa sebenarnya Lot itu? Yang pertama kita akan lihat dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Asal mula dari Lot ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Firman-Nya untuk Abram. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini firman 1-3 untuk Abram. Lalu respon Abraham apa? Pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi Tuhan itu perintah sama Abram, kamu pergi, kamu akan saya jadikan berkat untuk semua bangsa bla 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 bla. Abram ngajakin ponakannya Lot. Karena kasihan Lot itu yatim piatu. Jadi dibawa. Asal mula Lot adalah orang yang cuma ikut Abraham. Dia bukan orang yang dipilih Tuhan, bukan orang yang terpilih, tapi dia ngikut sama orang yang dipilih Tuhan, yaitu Abram. Saya jadi ingat satu kesaksian hamba Tuhan Bapak almarhum Yusuf Roni. Kemarin itu ada khotbahnya ketika hamba Tuhan ini dibawa pulang, ada yang ngirim satu kesaksiannya. Ketika itu dia sedang disidang, ketika dia kemudian menjadi Kristen. Disidang, kenapa kamu bisa jadi Kristen? Terus dia bilang begini, sebenarnya dia pada waktu itu mau membakar gereja GKI Kebonjati di Bandung. Waktu dia datang bersama dengan teman-temannya di depan, itu bukan hari Minggu, jadi nggak ada orang. Nah, tapi banyak orang jualan di depan. Jadi si penjual-penjual bilang, Pak tolong sih Pak jangan dibakar. Nanti kalau dibakar kita warung kita ikut kebakar. Oh ya sudah, kalau begitu kita masuk kosong. Dan di sana kalau begitu bangku-bangkunya aja yang kita bakar. Mau dikeluarin mau dibakar. Tapi bangku dari gereja lama itu kan selalu jati, berat banget. Nggak bisa diangkat. Sudah kalau begitu buku-bukunya saja yang dibakar. Ya kalau di GKI kan selalu ada buku nyanyian, NKB dan sebagainya tuh. Diambilin buku-bukunya mau dibakar. Tiba-tiba dia bilang gini, satu Alkitab tinggalin buat saya. Dia ambil Alkitab itu. Nah dia itu pengen apa sih? Pengen belajar? Enggak. Pengen mencari kelemahannya. Nah ketika dia baca, dia menangkap di Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 1 ayat 18. Ini dia kesaksian. Dan lewat ayat itu dia sebutin bunyinya. Lewat ayat itu saya tahu Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hakimnya gak terima. Coba saya melihat Alkitabnya. Kemudian hakimnya baca itu ayat. Terus dia bilang begini hakimnya. Saya baca ini kok gak jadi Kristen. Kenapa Anda baca ini? Alasannya baca ini jadi Kristen. Pak Yusuf Romi jawab. Iya Pak, Bapak gak jadi Kristen. Saya jadi Kristen karena saya orang yang terpilih. Jadi kita di sini mengerti. Saya percaya semua kita yang ada di sini adalah orang-orang yang terpilih. Yang dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang pilih Tuhan. Hanya dengan membaca Yohanes 1, 14 dan 18. Yusuf Roni bisa kenal Tuhan. Kan aneh. Semua orang bisa baca Alkitab tapi gak kenal Tuhan. Hanya orang-orang terpilih dan yang dipilih. Nah Lot itu juga orang yang gak dipilih sebenarnya sama Tuhan. Yang dipilih itu Abram. Tapi dia latar belakangnya adalah dia itu dibawa oleh Abram. Dan apa yang dikatakan Kejadian 13 ayat 5 dan 6 ketika Lot ikut Abram. Dikatakan demikian. Kejadian 13 ayat 5 dan 6. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak.
sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Harta milik mereka. Jadi bukan milik Abram saja, milik Lot juga jadi amat banyak. Lot itu enggak spesial dipilih Tuhan, tapi dia berpegang kepada Abram yang dipilih Tuhan. Dan terjadi bahwa Lot itu kecipratan berkat. Dia menjadi memiliki amat banyak. Harta miliknya menjadi amat banyak. Amsal 3 ayat 13 dan lompat 18 bilang begini. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi kalau ada orang yang berhikmat, ada orang yang diberkati, ada orang yang melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh, yang hidupnya sungguh-sungguh, pegang dia, ikuti dia, teladani semua dia, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan Lot itu lakukan itu. Dia ngikut Abraham, dia nempel sama Abraham, dia kecipratan berkat yang Tuhan berikan untuk Abraham. Itu latar belakangnya Lot. Tapi kemudian kita lihat dalam Kejadian 13 ayat 10 dan 11. Lalu Lot, ini ceritanya karena harta mereka terlalu banyak. Abraham bilang, udahlah Lot, kita pisah aja. Karena anak buahmu dan anak buahku ini jadi bertengkar rebutan lahan untuk makan domba. Kita pisah aja. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan dengan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11-nya. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kesalahan Lot adalah dia memisahkan diri dari sumber berkat. Tetapi cara memisahkan dirinya karena dia tidak menyadari bahwa berkat yang dia terima adalah berkat yang sebenarnya tuh karena dia memegang pohon kehidupan. Ia memegang Abram yang diberkati. Dia pikir emang saya diberkati. Dia pikir dengan kekuatan saya mengelola, saya punya banyak ternak. Jadi kemudian Lot itu mulai lihat-lihat dengan cara berpikir dunianya dia. Supaya ternak saya bisa dapat makan baik. Supaya ternak saya bisa semakin banyak. Maka saya butuh taman yang seperti taman Tuhan. Saya butuh tanah yang subur. Dia tidak menyadari bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Karena pergaulannya dengan Abraham. Karena sebenarnya Abrahamlah yang diberkati dan menjadi orang yang terpilih. Itu tidak disadari oleh Lot. Hidup Lot itu dia pikir adalah semua berkat karena dirinya. Jadi dia mulai pakai akal bagaimana tempat yang terbaik untuk kambing dombanya. Tanpa memikirkan Abraham. Abraham bilang kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Artinya buat Abraham tempat itu tidak menjadi masalah. Sementara dia pegang apa yang dikatakan Tuhan. Nah, jadi kita lihat Lot itu tidak menyadari semua berkat dari Tuhan. Dia pikir dia perlu untuk mencari tempat yang lebih baik. Yang ketiga kita lihat Kejadian 13 ayat 12 sampai 13. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot tidak peduli di mana dia mau tinggal. Mau sama orang berdosa, sama orang jahat, enggak peduli. Yang dia pedulikan adalah harta benda saya ada di tangan saya yang harus dikelola dengan cara saya. Jadi dia tidak peduli lagi bagaimana dia bergaul, bagaimana dia tinggal bersama orang jahat. Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saya percaya bahwa banyak kebiasaan-kebiasaan Lot yang tercemari dengan pergaulan dengan mereka. Jadi Lot itu sebenarnya hidup
hanya sebagai orang percaya atau orang benar yang ada di perbatasan. Di sini dia perlu taman Tuhan, di sini dia perlu berkat, di sini dia perlu taman Tuhan. Tapi di sebelahnya lagi dia bisa kompromi dan bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi hidupnya Lot ini adalah hidup yang cuma Kristen perbatasan. Sementara ada di Gracia kita hidup suci semua. Tapi begitu keluar dari Gracia kita pikir udahlah semuanya ditinggal di Gracia. Nanti kita ambil lagi kalau kita besok PW lagi. Dan kita mulai hidup dengan dunia, dengan segala kesukaannya yang mungkin bicaranya berbeda, mungkin cara berpikirnya berbeda. Itulah hidup sebagai orang percaya yang di perbatasan. Kalau di perbatasan itu resikonya besar. Makanya dikatakan dia orang benar, tapi dia disiksa. Hidup jiwanya tertekan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat Lot hidup sebagai orang percaya yang di perbatasan. Lot mau hidup di taman Tuhan karena dia lihat seperti taman Tuhan. Padahal itu taman Tuhan palsu. Tapi dia pikir, oh iya saya itu harus hidup di taman Tuhan. Tapi ternyata dia di tengah-tengah orang jahat. Selanjutnya kita lihat siapa Lot. Kejadian 14 ayat 11 sampai 16. Segala harta benda Sodom. Nah, satu ketika Sodom ini diserang. Sedangkan Lot ada di sana. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, dia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu. Juga Lot anak saudaranya itu. Serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Satu hari Abram dikasih tahu. Ada kabar bilang, tahu gak Abram? Ponakanmu yang tinggal di Sodom itu lagi ditawan seluruh harta bendanya. Wah, Abram langsung kaget ya. Saya dulu lagi kecil ngebayangin Abram tuh tua, lemah, susah. Ternyata bisa perang. Punya anak buah yang bisa perang. Dia, ayo kita perangi. Singkat cerita, dia bisa merebut semua harta benda musuh Lot diambil. Dikembalikan kepada Lot. Memang tidak tertulis. Tapi selanjutnya kita tahu. Lot tinggal di mana setelah itu? Tetap di Sodom. Buktinya apa? Waktu akhirnya Sodom dan Gomora mau dibumi hanguskan, Lot tetap ada di situ. Lot itu sudah mengalami sebagai orang yang menderita, yang jiwanya tertekan, hidup di Sodom gak enak. Tapi dia sampai satu waktu ditawan, dibawa pergi, dibelain sama Abraham. Tetap baliknya ke Sodom. Jadi hidupnya tetap nikmati ketersiksaannya. Hidupnya tetap menikmati jiwa yang tertekan. Kenapa waktu itu ketika dia diambil semua harta bendanya baliknya cari tempat yang lain harusnya. Atau dia bilang, Paman Abram boleh enggak aku sekarang ikut kamu? Oh enggak bisa, kamu terlalu banyak ternaknya. Pilihkan sih aku tempat bertetanggaan dengan engkau. Bisa. Tapi enggak tuh. Ceritanya selanjutnya ketika Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan, Lot tetap ada di Sodom. Jadi kita lihat Lot itu mengabaikan semua yang sebenarnya menjadi peringatan buat Tuhan. Dari Tuhan. Harusnya dia jangan kembali ke Sodom. Harusnya dia itu mulai mikir, iya ya di Sodom tuh aku sengsara. Di Sodom tuh aku menderita. Walaupun hartanya tetap banyak. Aku harus menjauh dari itu semua. Banyak orang Kristen tidak berani memutuskan untuk menjauh
dari semua kenikmatan dunia. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting duitku banyak. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kambing dombaku banyak. Mau cara apa, mau hidupnya pergaulan. Dia punya 2 anak gadis, biarin aja lah bergaul situ, malah sudah mau punya jodoh orang Sodom juga. Artinya Lot tidak pernah berpikir untuk dia keluar dari semua penderitaannya. Nah, sekarang kita simpulkan kekalahan orang benar bisa terjadi satu, bila hidup kita tidak dalam panggilan pribadi. Kalau nggak pakai panggilan pribadi lah, saya nggak dipilih itu sama Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pastikan kita menjadi orang-orang yang terpilih. Kalau kita semua sudah menjadi orang Kristen, sebenarnya itu pilihan pertama Tuhan sudah terjadi dalam hidup kita. Hanya kemudian respon kita apa ketika Tuhan mau memanggil kita untuk rencananya yang lebih besar lagi. Saya percaya kita adalah orang-orang yang terpilih. Hanya kita seringkali tidak mau, tidak tahu, dan tidak peduli apa pilihan Tuhan atas hidup kita. Hidup kita, pastikan kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Itu. Loh, orang milih kan haknya Tuhan, betul. Tapi selama kita sudah kenal Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah terpilih. Hanya masalahnya apakah kita kemudian memenuhi panggilannya. Karena ketika Tuhan memilih, dia punya rencana untuk menjadikan kita menjadi apa. Dan itu yang perlu kita ketahui. Yang kedua, tidak berpegang teguh kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Masih sedikit-sedikit nerempet-nerempet dunia. Hidupnya masih sangat duniawi. Sementara kita berdoa, kita berpuasa, kita membaca firman, tapi di luar itu kita masih hidup ala dunia. Yang ketiga, hidup Kristen perbatasan yang selalu mau kompromi. Sana sini, sana sini. Ya kalau dekat Ibu Nani, saya tuh jadi Kristen banget loh. Tapi nanti kalau dekat si A itu, waduh kayaknya orang gak pada tahu. Udahlah jangan tahu kalau saya orang Kristen, malu. Nah itu Kristen yang selalu mau bergaul dengan hal-hal dunia. Nah selanjutnya kita tidak mau belajar akan setiap kejadian dalam hidup kita sebuah peringatan, sebuah petunjuk, sebuah tuntunan dari Tuhan. Yang perlu kita simak apa yang sebenarnya Tuhan sedang mau lakukan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, pastikan kita mengalami pertumbuhan rohani. Saya kok sekarang semakin ngerti ya. Oh benar-benar Tuhan itu ajaib. Saya kok bisa, jangan ajaib kalau lagi ada mujizat. Tapi setiap hari kita bisa mengenali Tuhan menuntun kita dengan segala kekuatan kuasanya yang tidak terbatas. Semakin hari kasih kita bertumbuh kepada Tuhan. Kok kangen ya sama Tuhan. Semakin hari semakin kepengen melakukan yang benar. Dan meninggalkan yang lama. Ada pertumbuhan rohani. Dan itulah yang membuat kita benar-benar menjadi orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Seperti yang Alkitab katakan. Lepaskan dari kekalahan orang benar. Kita lepaskan dan kita akan menikmati bahwa kita adalah orang-orang yang seperti Alkitab katakan. Lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Tuhan yang berperang buat kita dan dia akan memberikan segala-galanya buat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, orang benar bisa kalah. Ya kan, dikatakan orang benar kok bisa kalah. Dan ada 5 poin yang kita lihat tadi. Itu benar-benar buat pelajaran dalam kehidupan saudara. Sekalipun saudara itu sudah ditebus oleh Tuhan, sudah ada di dalam tracknya Tuhan, tapi masih bisa kalah. Nah ini hal-hal yang harus diperhatikan. Ini merupakan warning buat saudara dan saya. Seluruh orang-orang di sekitar kita, semua yang kita dengar, semua yang terjadi di sekitar kita, itu bisa membuat kita menjadi kalah. Ya. Kemarin ada seorang yang dia anak Tuhan, yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, lagi ngalami masalah. Lalu dia mulai diteror sana sini, sehingga dia jatuh saudara. Terus dia
cerita sama saya, aduh kan dia bilang saya dengar begini, saya jadi lemah gitu ya. Nah itu namanya kalah kan. Saya bilang jangan dengarkan noise ya. Kamu tetap berpegang kepada apa yang Tuhan perintahkan, apa yang kamu dengar tentang firman Tuhan, jangan dengar yang lain. Saya bilang selama kamu mendengar perkara-perkara yang lain, kamu bisa jatuh ya. Tetap berpegang kepada firman. Nah tadi Ibu Ina menerangkan kalau saat ada peringatan-peringatan ya, lalu Lot itu kembali kepada cangkokannya. Ini kan dapat dikatakan Abraham itu seperti pohon, Lot di luar daripada pohon ini, dia dicangkokkan ya kan. Jadi berkatnya ikut Abraham, tapi kemungkinan dia akhirnya dia lepas dari cangkokan itu, mengalami masalah. Harusnya sadar, kalau kamu mengalami masalah, sadar, aduh aku salah jalan ini. Harus balik dicangkokan kembali. Ceritanya akan berbeda. Ya. Tidak ada bangsa Amon dan bangsa Moab. Itu tidak akan bakal ada. Ya. Kenapa sampai sekarang keturunan Lot ada keturunan yang sungguh-sungguh tidak diberkati Tuhan. Awas, hati-hati, apalagi akhir zaman ini, jangan keluar dari jalan Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau sudah sediakan buat kami. Hari ini Tuhan adalah ada ibadah raya. Ingatkan kami Tuhan, banyak hal yang Engkau setiap hari Selasa Engkau membuat perkara-perkara yang ajaib. Engkau memberikan firman-firman yang membuat kami tahu ini adalah jalan yang harus kami tempuh. Oleh karena itu ya Tuhan, beri roh kesadaran dalam hidup kami bahwa di tempat ini ada perkara-perkara ajaib yang sedang Engkau kerjakan. Kami berdoa buat sebentar sore, kami berdoa untuk Pak Daud Tony yang Kau kirimkan di tengah-tengah kami. Kami doakan saat ini Tuhan, biarlah Engkau banyak berbicara dalam kehidupannya. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, biarlah Kau beri roh kepewahyuan kepada Bapak Tony. Berikan kepada Pak Tony Daud ini Tuhan pengertian-pengertian rohani, pengertian-pengertian surgawi, roh pewahyuan untuk dapat menyampaikan akan pesan-pesan-Mu sebentar sore. Kami berdoa untuk semua golongan orang Lewi yang akan melayani di tempat ini, baik song leader maupun singer maupun pemain musik seluruhnya, multimedia, para penari, para asyir, guru kebaktian anak-anak, semua Tuhan kami minta siapkan mereka dapat melayani dengan segenap hati, jiwa dan tubuhnya. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami rindu Kau siapkan hati kami. Kami mau membersihkan wadah kami supaya setiap firman-Mu kami terima dengan utuh. Dan itu akan menjadi suatu pedoman dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi pendengar-pendengar dan tidak menjadi pelaku firman-Mu. Tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap berdoa dan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Kau kerjakan di tempat ini. Untuk pelayanan yang kemarin ini dipangkep Tuhan, kami mengucap syukur firman yang disampaikan benar-benar boleh mengubahkan akan pendeta-pendeta yang di sana. Kami mengucap syukur mereka diberkati. Mereka menyadari Tuhan bahwa
prinsip-prinsip mereka harus diubahkan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, KKR yang diadakan membawa berkat yang luar biasa, membangkitkan anak-anak muda di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur karena Kau bawa kami pergi dan Kau bawa kami pulang dengan tidak kurang suatu pun apa, diberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat sangat baik. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan berikan hikmat, marifat-Mu, kebijaksanaan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dan juga seluruh stafnya Tuhan, para menteri, kabinet, MPR, DPR. Tuhan kami minta Kau berkati mereka. Sampai mereka mengambil keputusan-keputusan yang pas di hati-Mu. Tidak melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Berikan roh takut akan Engkau. Biarlah roh-Mu yang menguasai mereka. Semua pimpinan daerah dari yang terendah sampai yang tertinggi, Engkau tetap mengcover mereka Tuhan untuk berjalan dalam jalur yang benar. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap menyerahkan akan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau terus beracara buat bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa buat bencana-bencana alam yang mau tidak mau akan terus terjadi. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang akan meluputkan kami dimanapun kami berada. Apapun yang terjadi, Engkau akan membuat kami menjadi orang yang dibedakan. Keluputan akan terjadi dalam hidup kami. Bapak, kami berdoa Kau memberkati akan usaha dan pekerjaan kami hari ini. Sehingga apa yang Kau jatahkan buat kami, kami terima dengan utuh. Engkau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Karena kami seringkali melihat akan segala sesuatu kebutuhan kami seperti yang dialami Lot. Sehingga kami melakukan perkara-perkara tindakan yang salah. Ampuni kami Tuhan. Jikalau kami melakukan hal-hal itu, biarlah Tuhan kami kembali kepada posisi kami. Sehingga kami tetap ada dalam jalur berkat-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Engkau ampunkan Tuhan akan semua kesalahan dan dosa kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah roh-Mu terus bekerja di tempat ini. Roh-Mu terus bekerja dengan luar biasa. Persiapkan kami semuanya untuk menerima hak bagian kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat menerima firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan menerima kekuatan baru, kesehatan baru yang daripada-Mu. Kami menerima daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah minyak supranatural ini berlaku buat kami Tuhan. Pada saat kami mengoleskan pada tubuh kami, maka supranatural ini memasuki hidup kami. Kami tahu Tuhan, terus masukkan dalam diri kami, sehingga hidup kami dikuasai oleh suatu perkara yang supranatural, di luar daripada natural yang lain, memenuhi hidup kami. Kami oleskan pada mata kami,
pada telinga kami juga Tuhan. Pada bibir, mulut kami dan hati kami. Biar hari ini kami merasakan hidup kami ada dalam jalur-Mu. Semua roh ketidakpercayaan yang ada dalam hidup kami, semua roh keraguan-raguan Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati tangan kami hari ini, karena tangan ini akan kami pakai untuk bekerja. Berkati kaki kami Tuhan. Biar kaki kami juga berjalan pada jalan-Mu. Biar hari ini Tuhan kami boleh berjalan bersama-Mu. Kami boleh menerima berkat-Mu. Kami boleh menerima pimpinan-Mu. Sampai kami melepaskan lelah kami pada malam hari. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.